Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Mas. Ya, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah pola perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum saya masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa dimulai. Ya, udah selesai. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengabsen kalian satu persatu. Rian, Hadir. Firman, Yuk, hadir. Yudi, Hadir Pak. Andi, Hadir. Abil, Hadir. Afif. Hadir. Ya, mari kita masuk ke materi. Apa itu PHBS? PHBS adalah pola perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS di sekolah antara lain mencuci tangan sebelum masuk kelas, mencuci tangan sebelum dan sesudah pada saat jam istirahat agar tidak terhindar dari sakit perut, dan berolahraga yang cukup pada saat jam olahraga. Untuk dampak dan efek dari pola hidup bersih dan sehat antara lain, apabila kita menerapkan pola itu, kita akan terhindar dari beberapa macam penyakit, antara lain sakit perut, batuk, pilek, dan penyakit sejenisnya. Apabila kita tidak melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, kita akan terkena penyakit seperti yang tadi saya sebutkan, sakit perut, pilek, batuk, dan semacamnya. Ya, untuk tata cara cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO antara lain nyalakan keran, oleskan sabun ke telapak tangan, kemudian kita gosok-gosok seperti ini secara merata, seperti ini sampai kurang lebih 30 detik. Jika sudah, bilas tangan tersebut dengan air dan keringkan menggunakan tisu atau handuk. Ya, mengapa harus menggunakan air bersih yang mengalir dan memakai sabun? Karena air yang mengalir dapat kita kemukakan sebagai air yang bersih untuk melaksanakan aktivitas cuci tangan tersebut. Karena apabila kita melakukannya dengan air yang genang, kemungkinan besar air situ sudah tercampur oleh penyakit seperti demam berdarah atau Aedes aegypti. Dan kenapa cuci tangan harus menggunakan sabun? Karena sabun bersifat membunuh bakteri dan virus yang terdapat di tangan kita. Dan mengapa kita tidak boleh jajan sembarangan? Karena apabila kita jajan sembarangan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Entah itu sakit perut, batuk, ataupun pilek, atau bisa jadi flu. Mengapa harus membuang sampah pada tempatnya? Agar kita dapat membudayakan hidup bersih. Dengan tidak adanya sampah, maka kemungkinan kita untuk terserang penyakit semakin kecil. Karena apabila kita membuang sampah sembarangan, otomatis lingkungan akan tercemar oleh sampah-sampah dari jajanan kita. Dan efek dari kita membuang sampah sembarangan bisa jadi tertimbun atau menimbunnya sampah di lingkungan sekolahan yang menyebabkan banjir, polusi air, atau sejenisnya.
Selain dengan cara tersebut, kita juga dapat melakukan antara lain olahraga yang cukup dan tidur teratur. Kenapa kita harus melakukan olahraga yang cukup? Agar badan tetap fit dan bugar pada saat melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu tidur secara teratur juga dapat membuat badan kita merasa tenang dan pikiran kita dapat melakukan pemikiran yang jernih. Dan untuk melakukan pola perilaku hidup sehat, kita tidak dianjurkan untuk merokok. Karena apa? Karena merokok dapat membuat polusi udara semakin meningkat. Dan rokok juga mengandung banyak racun seperti tar, nikotin, dan barang-barang sejenisnya yang dapat merusak paru-paru kita. Bagaimana supaya terhindar dari asap rokok? Untuk menghindarinya sebetulnya cukup susah karena kita berada di lingkungan yang perokok dan kita bisa disebut sebagai perokok pasif. Salah satu langkah untuk aman dari asap rokok tersebut ialah kita harus berdiri atau berada di posisi sekitar 1 sampai 2 meter dari selang rokok tersebut agar kita tidak terkena paparan dari asap rokok tersebut. Mengapa kita perlu memberantas jentik nyamuk? Ya, kan jentik nyamuk adalah salah satu penyebab utama seseorang dapat terjangkit penyakit seperti demam berdarah. Penyakit demam berdarah terjadi apabila jentik nyamuk tetap dibiarkan di air menggenang, sehingga nyamuk-nyamuk tersebut membawa dampak-dampak kotor dari lingkungan setempat. Ya, mungkin di sini ada yang mau menanyakan tentang apa itu hidup bersih dan sehat dan bagaimana cara melaksanakannya agar teratur. Ya udah Pak. Ya, mungkin segitu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita menutup sesi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa. Untuk doa kali ini saya kembali memimpin. Posisi siap, berdoa, dimulai. Sudah selesai. Ya, selamat siang anak-anak. Sampai Siang jumpa di Pak. pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.